Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan di sini di pembelajaran kelas 3. Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 5. Kalian bisa buka buku tematika halaman 41. Di pembelajaran 5 kita akan mempelajari bahan-bahan selain dari kayu, kertas, dan plastik. Nah, benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita terbuat dari kaca, logam, dan karet. Disimak ya bacaannya karena akan mengandung banyak informasi. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan. Kemarin kalian sudah menulis benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu, plastik, dan kertas. Nah, sekarang kita baca bacaan. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air, misalnya untuk minum, kemudian untuk akuarium tadi, untuk makan. Nah, benda dari kaca mudah pecah. Jadi saat menggunakan harus berhati-hati. Bacaan kedua, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda-benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Ada juga uang logam. Nah, logam itu ada yang namanya besi, ada yang namanya tembaga, ada yang namanya aluminium. Jadi bermacam-macam. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Nah, karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Nah, penghantar panas yang baik dapat memudahkan kita untuk memasak, ya kan? Begitu. Nah, sekarang bacaan benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus pensil itu? Penghapus pensil terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, sarung tangan, dan lain-lain. Bagaimana sifat karet? Nah, diskusikan bersama temanmu. Nah, karena kalian belajar sendiri di rumah, ya, Pak Guru beri contoh satu sifat karet. Apakah karet itu dapat berubah bentuk? Nah, misalnya melar atau dapat dibengkokkan. Berarti sifat karet satu lentur. Iya. Nah, setelah memahami bacaan tadi, kamu harus bisa melengkapi bagan dalam buku ini. Nah, ini bahan pembentuk benda. Yang di tengah ini bahan pembentuk benda dari kaca, kayu, kertas, plastik. Nah, nanti kamu bisa sebutkan dua yang lainnya yang masih kosong. Misalnya tadi karet. Nah, karet. Kemudian apalagi yang belum? Logam. Nah, logam, karet. Kaca tadi sifatnya apa? Bisa diisikan berdasarkan bacaan tadi.
Contoh bendanya yang ada di sekitar rumahmu apa yang terbuat dari kaca, bisa ditulis. Kemudian tadi kalau diisi logam di sini banyak apa logam sifatnya. Kemudian contohnya apa? Bisa kalian sebutkan lebih dari 3, minimal 3. Kemudian yang di sini apa? Karet. Sifat bahannya apa? Bagaimana? Kemudian contohnya apa? Nah, nanti kalian buat bagannya di buku persis seperti ini. Kemudian yang masih kosong diisi sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan membaca bagian ini, yaitu ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu atau rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat menjadi tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu atau di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah itu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Ayo, apakah kalian sudah sadar bahwa sampah harus dibuang di mana? Sekarang musyawarah dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Nah, di sini yang dimaksud musyawarah adalah berdiskusi, membicarakan sesuatu untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya. Jadi permasalahannya akan dapat musyawarah dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah sehingga tidak akan menjadi kesulitan lagi. Baik, kita simak pertanyaan di sini. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Tentu saja boleh, karena setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, asalkan tidak terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. 2. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena apa? Karena pendapat kita adalah sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah. Begitu. Nomor 3. Apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? Nah, jika hanya ada 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat, maka akan terkesan egois dan mungkin terjadi kebuntuan. Masalah tidak akan terselesaikan dengan cepat. Nomor 4, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tentu saja tidak boleh. Nah, apabila kita memaksakan pendapat kita, berarti kita bersifat egois, mau menang sendiri. Nah, saat bermusyawarah, sifat seperti itu tidak dibutuhkan. Walaupun pendapat kita rasanya sangat benar. Pendapat kita adalah yang paling benar. Nah, kita harus mengurangi ide tersebut. Siapa tahu ide dari temanmu lebih bagus, atau bisa digabungkan idenya. Nomor 5. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Nah, kalian ingat saat kelas 2 kemarin, saat pemilihan ketua kelas. Nah, itu setelah
melakukan pemungutan suara, kalian bermusyawarah lagi. Apakah kalian setuju seseorang itu yang terpilih menjadi ketua kelas? Nah, karena semua setuju, jadi musyawarahnya berjalan lancar. Baik, kita menuju ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Kenapa? Karena mudah pecah. Ingat, penggaris itu harus bisa dibawa kemana-mana dan tidak mudah rusak. Bagaimana kaca kalau digunakan untuk penggaris? Misalnya digunakan untuk di kelas, dipinjam temanmu, kemudian tidak sengaja terjatuh, kemudian pecah. Kalau pecah, kemudian tidak bisa digunakan lagi. Begitu. Bahan yang paling bagus yaitu plastik, kayu, dan aluminium. Plastik bisa dibuat transparan sehingga bisa melihat garis atau titik di bawah penggaris. Kemudian kayu sifatnya mudah dibentuk dan tahan lama. Bagaimana dengan logam atau aluminium? Nah, itu juga akan lebih tahan lama dan kuat. Ya. Nah, ini adalah contoh penggaris. Pak Guru bawakan penggaris terbuat dari plastik yang transparan. Nah, kalian lihat di penggaris tertera nomor-nomor dan garis-garis. Nah, nomor-nomor dan garis-garis ini kan sangat beraturan dan rapi. Nah, ini tentu ini adalah garis dan angka yang menunjukkan satuan. Di penggaris ini satuannya adalah sentimeter atau cm kalau dalam bukumu. Nah, satuan yang lazim digunakan di berbagai macam bidang itu adalah meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara meter dengan sentimeter dan milimeter. Nah, di sini ada Udin. Berbicara meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan sentimeter? Nah, di sini Siti, 1 meter itu ada berapa sentimeter? Nah, Pak Guru akan menggambarkan sebuah tangga untuk mengetahui bagaimana kedudukan antara satuan panjang. Kita mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan milimeter.
meter. Nah, ini adalah tangga satuan panjang. Jika di sini ada angka 1 meter, kemudian ada berapa sentimeter? Nah, sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita lihat di sini. Satu meter, meter dengan sentimeter, turun berapa langkah? Turun 1, 2 langkah menuju sentimeter. Jika turun 2 langkah, 2 langkah, maka begini. Setiap turun satu tangga, misalnya ini kilometer, maka dikalikan 10 sehingga berapa? Menjadi berapa? 10 hektometer. Jika turun satu lagi, dikalikan 10 lagi sehingga menjadi berapa? 100 satuannya dekameter. Turun satu lagi dikalikan 10 lagi, menjadi berapa? 1000 meter. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer, sama dengan 100 dekameter, sama dengan 1000 meter. Begitu. Karena setiap turun satu tangga dikalikan 10. Paham ya? Nah, di sini 1 meter ke sentimeter turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Bisa langsung bisa seperti cara yang di atas, yaitu jadi desimeter dulu. Turun 1 tangga berarti dikalikan 10. 1 meter kali 10 sama dengan 10 desimeter. Nah, 10 desimeter turun lagi 1 kali 10 lagi. 10 kali 10 sama dengan 100 cm. Nah, jangan lupa satuannya. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm dengan cara cepat. Karena turun 2 tangga. Ingat penambahan nolnya ya. Ini turun 1 tambah 1 nol. Turun 1 lagi tambah 1 nol. Turun 1 lagi tambah 1 nol, ya kan? 3 kali turun tambah nolnya 3. Nah, kalau 2 kali turun berarti tambah berapa nol? 1 meter kali 100. Nah, berapa? 100 cm. Begitu ya. Kita kembali ke buku. Benny mengukur pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, kita dapat pecah menjadi seperti ini. 5 meter tambah 30 cm itu yang 5 meter kita jadikan cm dulu. Nih, 5 meter sama dengan 500 cm. Kalau ini sudah cm, kita biarkan saja. Nah, kita tambah nanti. Kita lihat di sini. Nah, ini kan 500 cm tambah 30 cm berapa? 530 cm. Jadi panjang pitanya 530 cm. Contoh lagi. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah ini kita jadikan meter, jadi naik ya. Kalau tangganya tadi turun berarti nambah nolnya. Nah,
Kita umpamakan tangganya naik, berarti nolnya berkurang. Kita pecah dulu 400 cm, 410 cm sama dengan 400 cm tambah 10 cm. Nah, ini 400 cm kita jadikan meter. Naik 2 langkah. Nah, sehingga nolnya juga hilang 2 menjadi 4 meter. Tambah 10 cm. Jadinya 4 meter lebih 10 cm. Nah, ini nanti kalian berlatih sendiri. Tugas kedua yaitu mengubah satuan dari sentimeter ke meter dan sebaliknya. Dengan contoh tadi, kalian pasti bisa. Nah, kalau yang ini adalah menebak ukuran. Pertama-tama, menebak ukuran pintu di rumahmu. Tebak saja ukurannya berapa meter, lebih berapa senti. Nah, dengan meteran roll atau meteran saku itu kalian ukur dengan ukuran yang sebenarnya. Begitu. Ini contohnya pintu, jendela, meja, kursi, papan tulis. Ini contoh papan tulis yang ada di sekolah. Kalau kalian bisa mengukur panjang, misalnya lebar ruang kamarmu, begitu. Jadi ini adalah tugas ketiga, ya. Nanti Pak Guru akan ketikkan tugas apa saja yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, sekian pembelajaran dari Pak Guru untuk pembelajaran kelima. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke Pak Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.